Jelas ya. Bisa potong. Iya, bismillah, alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pak Basril, mohon izin saya lebih dulu. Saya tadi minta yang terakhir memang, dan di rundown juga begitu. Yang terhormat tentu Pak Sekda Provinsi, Pak Beni Warlis. Salam kenal Bapak dan sehat selalu. Kemudian Ibu Kepala Perwakilan Bu Yepri Heriani, sehat terus Ibu. Pak Kombes Pol Imam, Pak Imam, sehat terus Pak Imam. Salam kenal juga. Kemudian Pak Basril, lalu sahabat semua, ini banyak yang hadir dari Solo, kemudian juga dari Persatuan Perangkat Desa atau Nagari ya, mitra atau bersama-sama dengan Aswana atau dengan nama lain. Terima kasih Pak Rendra, terima kasih atas atur caranya. Di kesempatan ini saya sebetulnya sudah minta bantu untuk untuk menyampaikan bahan. Oh, udah masuk ya yang punya Pak Basril nih. Silakan Pak Basril. Kalau tidak, ini saya bisa coba di sini masukkan ya. Ini bahan kami. Bapak Ibu, kita sebentar saja. Saya sepakat tadi dengan Pak Kombes Pol Imam Kabut. Kita lebih banyak sebetulnya nanti untuk berdiskusi. Saya juga mengapresiasi sama dengan Pak Imam Kabut, Ombudsman atas agenda ini. Lalu Pak Sekda dengan Pak Imam Kabut, tadi saya mencatat ada 3 hal penting sebetulnya yang sudah disampaikan oleh Bapak berdua. Pertama, soal kita paham bahwa pungli ini merupakan kultural ya, penyakit kultural di satu sisi. Saya menyebutnya dengan penyakit sosial. Lalu di birokrat juga ini serupa patologi lah ya, penyakit patologi birokrasi begitu. Lalu yang ketiga, lemahnya pengawasan. Jadi kultura, patologi, birokrasi, dan lemahnya pengawasan. Saya sepakat sekali dengan Pak Imam. Kemudian dengan Pak Sekda, saya tadi melihat banyak rencana kita. Insya Allah di periode kedua ini, saya juga 5 tahun lalu di Saber Pungli yang lama, tapi Pak Imam, pelibatan kita itu masih agak kurang. Mudah-mudahan di tahun ini kita bismillah lah. Meskipun anggaran 2017 itu merosot karena refocusing sampai hanya 40%-nya begitu dibandingkan dengan tahun ini, ya kita kelompok ahli ya di unit pemberantasan pungli, insya Allah lah basisnya tidak anggaran tapi lebih pada pengabdian. Yuk kita sama-sama. Tadi untuk kami sebetulnya Pak Sekda, ada bagian penting Pak Sekda soal rencana preventif pemetaan pungli. Ini menurut saya penting Pak. Insya Allah kami membantu di kelompok ahli, baik dengan rencana kegiatan anggaran mandiri sebagai dosen untuk melakukan pemetaan riset kecil begitu, pemetaan soal pungli. Karena kita bicara pungli ini, kata Pak Imam tadi, memang sudah lama sekali, bahkan sebelum 1977, sejak zaman Orde Lama juga pungli ini sudah menjadi ini. Tapi kalau kita tanya ke anak-anak misalnya, ke remaja, pemuda, milenial yang sedang sekarang bergiat mau berekonomi kreatif begitu, ketika ngurus ini ngurus itu, ditanya pungli itu paham, pungutan liar, tapi kalau sabernya mungkin mereka tidak paham ya. Apa sih saber itu gitu kan? Kok ada istilah saber pungli gitu. Nah, riset kecil-kecilan serupa itu soal pemahaman tentang apa itu pungli, kemudian bagaimana pemetaan pungli, dan mengapa kemudian pungli itu menjadi menggerogoti sebetulnya sistem perekonomian kita begitu ya, iklim investasi kita menjadi tidak lebih baik begitu. Saya punya kisah karena saya punya konten nyemah di YouTube saya, bertemu dengan mantan sekdes ya, kemudian sekarang menjadi anggota DPRD. Saya tanya, apa prestasi Anda sekdes atau sekretaris nagari lah di sini kok menjadi anggota dewan? Salah satunya Bapak itu mengatakan bahwa
di masa saya jadi sekdes, Pak Rektor katanya, saya memetakan ada masalah setiap pendatang yang memiliki tanah atau sawah di kampung kami itu dipunguti serupa pungutan karena dia guntai pemilik tanah di luar. Jadi kalau panen mereka 1 hektar 6 sampai 7 hektar, mereka kemudian dapat dipotong 5% karena upah liar seperti itu. Lalu kami sepakat buat aturan itu tidak, dan alhamdulillah iklim investasi di desa itu Rawameneng namanya, di Kecamatan Belanakan Kabupaten Subang itu menjadi keren gitu gara-gara hal yang tidak sederhana sebetulnya, karena kan dipetakan dulu apa sih masalahnya investasi kok tidak baik gitu. Nah, saya sudah menyiapkan slide, tetapi tentu saya tidak elok menyampaikan banyak sekali slide bahan-bahan, tapi intinya ada ini saja. Yang pertama, kerangka pemaparannya ada latar belakang pungli di Sumatera Barat, tadi sudah oleh Ibu Kepala Perwakilan sampaikan. Kemudian sektor-sektor yang rentan pungli itu setiap tahun kan tidak berubah ya, hanya bergeser-geser posisi saja. Kemudian sektor pendidikan, pertanahan, kepolisian, kemudian peradilan juga sempat masuk, dan hanya itu saja. Tetapi jumlahnya terus menurun. Masalahnya kan pertanyaan Pak Imam tadi, apakah menurunnya karena kesadaran sudah mulai tidak adanya pungli, atau memang karena misalnya laporan ombudsmannya tindak lanjutnya kurang, jadi ngapain harus lapor. Nah, itu juga harus dipetakan kan Ibu Kepala Perwakilan. Lalu di latar belakang juga saya melihat ternyata kita ini suka sekali dengan shock terapi gitu. Zaman Pangkom Kaptip Laksamana dulu, Pak Sudomo, zamannya Pak Sudarmono dulu di pengawasan, bahkan sebelum menjadi Wapres, lalu menjadi Wapres juga. Lalu kemudian adanya pengawasan melekat. Shock terapi kemarin ketika kasus pungutan liar di Tanjung Priok yang viral begitu, lalu kemudian Pak Presiden telepon Pak Kapolri, lalu kemudian muncul instruksi, lalu kan gegap gempita, termasuk di Sumatera Barat langsung 49 nih saya lihat datanya, dan yang terbanyak memang Kota Padang, lalu beberapa kota lainnya ada 1 kabupaten 50 kota dengan data-data. Temuan semalam kata Pak Moderator juga ada lagi kan di Kota Padang. Shock terapi penting juga di kita. Lalu kerangka penjelasannya, ini saya langsung, pungli ini kan penyakit sosial ya. Nah, itu yang pertama. Dan sama ini dengan Pak Imam nih Pak, kita tidak saling contek, tapi saya sudah kirimkan ke Ombudsman model begini, bahwa pungli itu penyakit sosial. Lalu terus pungli juga patologi birokrasi. Setiap ada birokrat ada kecenderungan ya bersalah guna, seperti Acton katakan, Lord Acton, power tends to corrupt, absolute power tends corrupt absolutely. Nah, kemudian masyarakat juga tidak bisa membedakan, persis juga Pak Imam katakan, kadang-kadang karena banyaknya pungutan, masyarakat tidak bisa membedakan mana pungutan resmi, mana retribusi, mana jasa parkir dengan pungli. Yang ketiga ada gejala permisif. Pak Sekda juga sudah katakan ini harus sosialisasi ke kalangan muda, pengusaha, warga, bahwa gejala permisif itu tidak bisa dibiarkan, karena kaitannya kan tidak hanya dengan rusaknya birokrasi kita kan menjadi penyakit gitu, tetapi juga iklim investasi kita. Lalu kerangka yang berikutnya, pungli adalah kejahatan, kita harus tegas menyebut itu. Nanti Pak Kejaksaan Tinggi saya pikir akan lebih mendalami soal ini. Jadi pembiaran yang berlangsung lama. Oke, saya ada masalah ini enggak ya? Moderator, ada masalah dengan audio saya? Halo? 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 Halo, ada masalah saya? Izin Pak, suara. Gimana, suaranya jelas? Gimana Marisha? Kemudian yang berikutnya pungli kejahatan dan pembiaran terhadap kejahatan walaupun kecil-kecil begitu ya. Parkir mestinya cuma 3.000 dan harus pakai
tanda terima begitu, yang disobek itu yang ada serupa apa namanya lubang-lubang begitu, tapi kemudian menjadi liar dan lama-lama kalau dibiarkan ya menjadi kejahatan yang terorganisir lah begitu. Nah, yang berikutnya ini soal langkah pencegahan. Langkah pencegahan yang pertama, saya sepakat dengan teman-teman Ombudsman, pelayanan publik yang transparan. Saya pernah menulis di harian Haluan ya, kalau tidak salah sebelum jadi rektor kan sempat banyak menulis begitu. Saya sebutkan trisula hukum penegakan pungli begitu. Yang pertama, Undang-Undang Pelayanan Publik, itu nempel dengan Undang-Undang Ombudsman sebetulnya. Lalu kemudian Undang-Undang tentang administrasi pemerintahan dan undang-undang dan 3 undang-undang itu mesti digunakan dalam rangka pelayanan publik yang transparan. Lalu yang kedua, pelibatan masyarakat. Saya sepakat tadi adanya pengaduan, adanya aplikasi Saber Pungli berbasis Android itu saya sangat keren banget gitu. Kemudian langkah penindakan ini preemptif dengan preventifnya, ini represifnya. Terapi kejut telepon presiden dan lalu instruksi Kapolri kan menunjukkan kita langsung gegap gempita. Lalu ada juga Polres dan Ketua Saber Pungli di kabupaten kota itu juga harus segera menindaklanjuti, tidak hanya kalangan kepolisian melalui Polres, tetapi juga Ketua Saber Pungli di kabupaten kota di Sumatera Barat harus segera menindaklanjuti gegap gempitanya Saber Pungli di 1 bulan terakhir. Lalu yang ketiga, soal penindakan hukum, nanti Pak Kajati itu akan menyampaikan, terutama meskipun ini bisa tipikor, misalnya bisa juga tindak pidana umum pemerasan, tapi juga bisa tipiring dengan peraturan daerah. Kita lanjutkan, ini perumusan yang di Ombudsman, kita coba bahas. Pertama, menguatkan komitmen pelayanan publik. Itu tentu saja jawabannya, karena tujuan pelayanan publik adalah memuaskan sesuai dengan harapan masyarakat dalam rangka pelayanan umumnya. Lalu kemudian untuk ini diperlukan kualitas pelayanan, dan Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik paling tidak punya 6 penciri ya. Yang pertama, sederhana, tata caranya cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan tentu mudah dilaksanakan. Lalu jelas, rincian biayanya jelas, tarifnya jelas, prosedurnya jelas, teknis administrasinya jelas. Kemudian kepastian waktunya diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian mudah aksesnya. Di LL Dikti nanti Ombudsman bisa, saya juga sudah telepon 2 tahun lalu. LL Dikti kita yang ada di Katib Sulaiman, kalau kita berurusan itu langsung ke kiri ya, sayap kiri, di sana ada layanan atap 1 pintu namanya ULT, unit layanan terpadu. Lalu saya sampaikan, saya ngambil nomor antri 1 biasanya. Gimana Pak Rektor, mau ketemu sama Pak Kepala, sudah janjian, sudah oke. Kemudian Pak Rektor mau di sini, Pak Kepala turun atau saya ke sana. Baiknya saya naik saja. Atau saya mau ketemu dengan bagian kepegawaian untuk urusan ini, saya sudah janjian, ini oke. Lalu dipanggil, lalu didiskusikan, dan ruangannya keren. Jadi ada untuk anak-anak bermain, ada ruang untuk ibu menyusui, walaupun kecil. Saya mengapresiasi, bahkan suatu saat kami pernah diundang 9 rektor untuk menyusun SOP. Jadi dari mulai indikator kinerja, lalu kemudian SOP 1 harian penuh, lalu kita tanda tangan, sudah merevisinya sesuai dengan keinginan kita tanda tangan bersama lalu dikirim. Itu tentu saja memerlukan kesungguhan, tidak hanya dari pelayan masyarakat, layanan umum, tetapi juga dari usernya, dari kita-kita. Kemudian ini juga penting, ini soal sapa, senyum, disiplin, ramah. Oke. Kemudian kelengkapan sarana. Ini tadi Pak Moderator minta testimoni saya. Alhamdulillah saya dinyatakan positif itu sebetulnya awalnya melalui rapid test mandiri. Saya berbayar ke klinik. Lalu kami bertiga meyakinkan diri untuk minta swab ke
RS Unan, lalu langsung direspon hari Kamis kami antigen, hari Jumat kita minta, hari Sabtu kita swab PCR dan dinyatakan positif bertiga, satu keluarga bertiga positif. Lalu kita komunikasi terus lewat WA dan kemudian saya disarankan screening. Kami menjalankan screening, ya memang ada hal kecil ya, anak-anak yang datang di hari Minggu itu pegawai-pegawai masih muda-muda. Saya sampai dapat tusukan untuk dapat darah itu sampai 6 kali di berbagai sudut, tapi saya tenang karena memang biasa, saya memaklumi. Akhirnya sampai perawat itu meminta bantuan laboratorium yang lebih ahli. Akhirnya kemudian saya diambil di apanya, nadi, bukan nadi tapi venanya yang lebih spesifik gitu. Akhirnya dapat juga. Itu saja catatan kecilnya. Selebihnya ya keren, karena setelah itu kami langsung dikontak oleh bidan desa kita, bidan nagari di Kasang ini. Lalu swab yang kedua malah bidan desa yang minta Bapak sudah jadwalnya ke Pasar Usang. Di Pasar Usang juga kami mendapat pelayanan yang baik. Lalu kemudian istri saya dinyatakan alhamdulillah sudah negatif. Kami masih positif dengan anak saya, dan tadi kita PCR kedua. Istri saya juga PCR ketiga untuk menyatakan negatif kedua. Jadi menurut saya Pak Sekda ini sudah sangat jauh lebih baik. Juga warga Kasang ini di tempat kami tinggal komplek keren-keren. Saya lapor ke Pak RT-nya lewat WA group, lalu Pak RT mengatakan semua kebutuhan Pak Otong dipenuhi, tapi kami tentu menolak dengan halus. Tapi tetap ada 1-2 warga yang memaksa begitu ya. Dinas Kesehatan juga melalui bidan desa itu keren, juga telepon kami karena terintegrasi. Jadi ini saya memberikan testimoni jujur begitu. Cuma lagi-lagi kesadarannya tadi saya mengatakan bagi yang PCR pertama, saya ini positif loh, masih jangan dekat-dekat, saya bilang 2 meteran begitu. Jadi memang ini soal kultur dan keyakinan sebagian kita tentang apakah COVID itu memang nyata atau tidak juga menjadi bagian penting. Yang berikutnya ini kembali ke ini soal komitmen. Komitmen pelayanan publik itu penting. Komitmen itu bermula dari pimpinan ya. Lalu kemudian setelah pimpinan terpilih lah begitu, lalu kan tentu ada rekrutmen, rotasi, promosi yang berdasarkan merit system begitu. Lalu kita semua tentu paham ya, setelah itu ada komitmen pantai integritas, lalu kemudian bikin SPM dan SOP. Dan terakhir saya pikir penting pemanfaatan IT. Polda sudah membuat IT. Oh iya, kampus kami juga sudah punya kelas digital Bapak Ibu, yang tidak hanya learning management system, tidak hanya untuk pengelolaan pembelajaran, tetapi juga campus management system. Kita berbasis Android juga. Jadi di Play Store bisa masuk kemudian kelas digital Universitas Eka Sakti, dan insya Allah semua aktivitas kita akan melalui itu, dengan melalui kelas digital kita itu, karena sudah campus manajemen sistem ya, sudah melangkah 2 langkah lah begitu. Dan ini kan akhirnya tatap muka dengan layanan juga semakin berkurang. Kami kemarin juga melakukan perbaikan soal input nilai, perubahan nilai di waktu yang tidak ditentukan itu dianggap ilegal, lalu ada pemberian sanksi begitu ya. Dan alhamdulillah lah dengan perbaikan sistem ini sudah mulai ini, walaupun tentu berdarah-darah lah, tidak hanya pendanaan tetapi juga soal kultur kita, kebiasaan harus bertatap muka itu. Nah yang terakhir soal pelibatan masyarakat, kami sepakat ini Pak Sekda, Pak Kombes Pol Imam Kabut juga menyampaikan ini pentingnya pengawasan dan pelibatan masyarakat. Nah ini keterbukaan publik juga penting, dari mulai penyusunan SOP, lalu komitmen dari pemangku kepentingan harus tanda tangani, seperti kami para rektor tanda tangan SOP yang disepakati bersama dengan LL Dikti. Lalu ada pengaduan, lalu ini PPEPP nih, mungkin saya keliru ya, PPEPP mungkin saya keliru, tapi siklusnya itu adalah perencanaan, kemudian dikerjakan, lalu dievaluasi, lalu diperbaiki, lalu ditingkatkan. Jadi tidak boleh berhenti itu. Kalau pelayanan itu harus begitu, jangan kemudian mengatakan SOP sudah selesai ya selesai. Kita harus terus melakukan itu. Nah soal penindakan ini mungkin bagiannya Pak Kajati, saya tidak ingin, cuma
ada bagian penting, ada kasus-kasus kan di Sumatera Barat pungli terhadap uang sertifikasi 3 guru di Soholunto. 1 bulan saja kerugiannya dari 3 guru yang dipungut itu 800 katanya untuk syukuran lah, untuk administrasi begitu. Lalu ditindaklanjuti oleh Polres Soholunto. Ya 2 tahun proses di SP3 oleh Polda karena pertimbangannya banyak, dan saya hampir sepakat karena ini jadikan tesis oleh teman-teman begitu. Karena memang ada kesepakatan bersama dan digunakan juga untuk bersama. Tetapi lagi-lagi ini jangan kemudian menjadi permisif kan. Lalu ada pungutan komite sekolah, kemudian ada kering uji kendaraan, kemudian ada pencetakan NISN, tapi ini bukan di Sumatera Barat nih. Pencetakan NISN nomor induk siswa nasional untuk 25 ribuan siswa itu kali 25.000 saja kartunya. Ini kemudian menjadi tindak pidana karena yang digunakan kan pasal 12 huruf E, dan juga ada pasal ini, pasal penyertaan, pasal kelanjutan. Jadi ada pasal Pak Kabul itu paham lah Pak Imam Kabul. Jadi ada pasal 64 kalau dilakukan terus-menerus begitu, dan akhirnya jumlahnya kan menjadi banyak. Jadi 25.000 per orang kali 25.000 siswa, tahun berikutnya tambah lagi siswa, buat lagi begitu. Itu bisa menjadi tindak pidana. Nah, terakhir saya menyarankan sebetulnya patut juga ini untuk menyusun perda yang tipiringnya tegas. Berbagai pungli itu yang kerugiannya kurang misalnya dari 2,5 juta dengan memberikan ancaman dendanya maksimal. Jadi sedapat mungkin bukan kurungan tapi denda yang maksimal gitu. Kemudian sosialisasi perda yang sudah ada, yang di dalamnya ada pembebanan jasa parkir itu harus tegas. Apakah benar di Jalan Samudra 3.000, di sekitar veteran itu 3.000 tanpa kertas itu. Kemudian yang berikutnya soal retribusi dan perizinan. Saya pikir itu. Terima kasih, ini agak tergopoh-gopoh. Saya juga mengerjakan satu pekerjaan lainnya, tapi insya Allah kita fokus di sini. Mohon izin, mohon maaf Pak Moderator, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.